Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, yang selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di general reading ya. Di sini Gondes mengambil sebuah judul, bagaimana perasaan dia padamu saat ini ya. Kita fokuskan pada saat ini ya. Di sini Gondes sudah siapkan 4 pilihan. Ada inisial A ini, tapi kita mengambil tentang karakter seseorang berdasarkan golongan darah ya, untuk tambahan pengetahuan aja ya. Kemudian ada golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Kalian bisa memilih golongan darah kalian yang mana ya. Dan di sini Gondes nanti akan mencoba untuk menyampaikan bagaimana sih sedikit banyak itu karakter kalian menurut golongan darah ya, berdasarkan golongan darah ya. General reading masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Bagaimana perasaan dia saat ini padamu ya. Terima kasih sebelumnya ya buat sahabat yang sudah klik video ini. Sudah beberapa hari ya Gondes tidak membuat video, hanya review ulang gitu ya. Silahkan dipilih, dimulai dari sekarang ya. Ada golongan darah A, B, AB atau ya, silahkan dipilih. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangan seseorang kamu tanyakan. Jangan lupa berdoanya pada Tuhan Sang Pemilik Alam Semesta. Silahkan dimulai dari sekarang. Oke, sekarang kita mulai dari file yang pertama. Kita akan sisihkan dulu ya, ini file-file yang lainnya, agar kita lebih fokus, terutama kalian yang menonton video ini ya. Terima kasih ya buat sahabat aku yang selalu stay di video atau di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini? Kita mulai dari file yang pertama. Di sini ada golongan darah A ya, golongan darah A. Golongan darah A untuk file 1 ya. Ini hanya pengetahuan tambahan, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu ya. Jadi dimohon untuk bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Seseorang yang dengan golongan darah A memiliki karakter yang kritis ya, kritis, keras, sistematis, dan penuh tanggung jawab. Mereka juga termasuk pribadi yang konsisten, meski ya terkadang sangat perfeksionis, dan menjadi salah satu karakter yang tidak terlalu disukai orang lain ya. Terlalu perfect, dia mau seperti itu. Selain itu orang-orang yang bergolongan darah A ini lebih senang melakukan pekerjaannya secara pribadi dibandingkan dengan kerjasama dengan tim ya. Bisa dibilang orang ini agak sedikit tertutup ya. Bahkan pemilik golongan darah ini juga jarang memiliki banyak teman, dan hanya bertukar cerita dengan orang-orang yang dia bisa percaya, seperti itu ya. Oke, golongan darah A, file yang pertama. Sekarang Gondes akan menebar kartunya. Bagaimana perasaan dia padamu hari ini? Ada Three of Pentacle ya, ada tentang sebuah pembuktian tentang perasaan dia. Dan ada Page of Wands, tetapi pembuktian itu berbentuk tentang sebuah keraguan untuk mengambil sebuah tindakan dalam menjalin hubungan ini ya. Mungkin sedikit dia kurang berharap ya, kayak pesimis dengan hubungan ini ya, dengan hubungan ini. Dia lebih banyak menyendiri, mengisolasi diri. Kenapa? Karena dia ngerasa ragu. Kalau lagi sendirian itu, dia memikirkan tentang hubungan ini, bahwa sebetulnya dia itu mungkin ada perasaan sama kamu, tetapi dia ragu-ragu. Nah benar kan, dia ingin menjalin sebuah komitmen atau membuat sebuah komitmen tentang hubungan ini, tetapi ada keraguan-raguan ya.
dan ini terlihat sekali oleh kamu. Mungkin ya kamu bisa melihat dia bagaimana ragu-ragu dalam bertindak, atau kamu tidak merasakan, cuman sekiranya kamu hanya merasakan bahwa tidak itu tidak betul-betul menyayangi kamu, atau tidak betul-betul ingin menjalin hubungan kamu kayak orang yang ragu-ragu gitu loh ya. Kamu sama dia itu jadinya kayak orang ngambang hubungannya itu seperti itu. Kenapa dia ragu-ragu? Karena dia pernah mengalami sebuah patah hati tentang perjalanan percintaan. Dia pernah mengalami patah hati, dan pastinya dia menginginkan hubungan ini tidak membuat dia patah hati. Artinya dia merasa takut untuk patah hati kembali ya. Seandainya dia membicarakan tentang perasaan atau melakukan sebuah pembuktian, itu takut. Jadinya timbulnya dia ragu-ragu untuk mengambil tindakan dalam hubungan ini. Ragu-ragu, jadi kayak dia itu nggak mau berharap atau PHP-in dirinya sendiri gitu loh ya. Dia lebih banyak menyendiri di sini, sebuah keinginan untuk berkomitmen dengan kamu, tetapi ada rasa ketakutan, mungkin trauma di masa lalu. Dia takut patah hati untuk yang kedua kalinya ya, karena di sini juga ada sebagian yang terlihat ada hubungan triparti ya. Makanya dia ragu-ragu untuk mengatakan apa yang dia inginkan, atau melakukan apa yang ingin dia lakukan terhadap hubungan ini. Intinya dia takut patah hati untuk yang kedua kalinya, karena dia mempunyai latar belakang pernah patah hati seperti itu ya. Oke sahabat Gandas, ini file 1. Kalau kamu mau tahu bagaimana perasaan dia saat ini, ada keraguan-raguan di hatinya bahkan dalam tindakannya, dan dia takut berharap sama perasaan dia ke kamu untuk berkomitmen. Dia suka sekali menyendiri, melamunkan untuk hubungan ini, tapi dia tidak pernah menemukan keberanian ke situ. Dan di sini terlebih didasari karena dia pernah merasakan patah hati atau terluka ya, sehingga dia juga takut terluka untuk yang kesekian kalinya seperti itu. File 1 semoga bisa menjadi pertimbangan kamu untuk hubungan kamu seandainya kamu ada di ranah seperti yang kamu pilih ya. Oke, file 1 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, atau mungkin bisa menjadi motivasi kamu untuk melangkah ke depan. Kalau memang kamu sayang sama dia, mungkin dimulai dari kamu dulu ya. Di sini ada Virgo, ada energi Virgo ya, seperti itu. Oke, God bless you. File 1, bye. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk file yang kedua. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini ya, saudaraku semua dimanapun berada. Kita akan ulik ya di file yang kedua. Golongan darah B ya, di sini ditandain oleh golongan darah B. Kamu golongannya darahnya B kah? B kah gitu, B kah. Oke. Seseorang yang bergolongan darah B adalah berkarakter seperti ini. Pembuat keputusan yang sangat kreatif dan cepat. Benar nggak sih? Mereka juga memiliki keinginan yang begitu kuat untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal yang sedang dilakukan. Benar nggak sih? Nah, untuk yang karakter yang ketiga nih, seseorang. Namun pemilik golongan darah B adalah orang yang tidak bisa melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu, alias multitasking itu nggak bisa gitu ya. Jadinya harusnya cuma satu aja, nggak bisa konsentrasi untuk beberapa gitu ya. Karakter lain yang disukai dari kelompok golongan darah B ini adalah bijaksana, selalu berempati terhadap kondisi orang lain, bisa diandalkan dan menjadi teman yang terpercaya. Meski begitu ya, sifat tidak kooperatif dan kerap mementingkan diri sendiri ini menjadikan golongan darah B lebih suka menyendiri daripada bergaul. Itulah sedikit banyak tentang karakter seseorang yang bergolongan darah B. Apakah kamu ada di sini? Ingat, ini adalah hanya pengetahuan tambahan, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartunya. Oke, Gandas akan tebar kartunya.
Bagaimana perasaan dia padamu saat ini ya, di general reading. Gondes sarankan kalau yang ada di ranah ini dan ingin personal reading, monggo ya, ada di nomor HP Gondes ada di situ, silahkan hubungin Gondes ya. Seperti itu. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini? Di sini ada X of Cup, belenggu, batasan lingkungan. Ya, ada batasan di hubungan ini. Batasan itu berbentuk apa aja, Des? Bisa keyakinan yang berbeda, bisa jarak kalian yang berbeda, artinya bisa LDRan atau jarak yang begitu jauh ya. Ada perbedaan status sosial, ada juga ya status sosial itu kan bisa dia punya istri atau dia karena orang tuanya atau apapun itu, yang pasti ada batasan di hubungan ini. Tetapi ya di sini perasaan dia padamu saat ini tuh, kamu tuh ngerasa buat dia itu kamu adalah semangatnya. Dia ngerasa bahwa kamu itu adalah motivasinya. Dia ngerasa kalau kamu itu adalah cahaya hidupnya. Jadi tanpa kamu tuh dia tidak semangat. Dan yang pasti dia menginginkan hubungan ini menjadi sebuah keseriusan. Kendati ya, letakkan energi kalian ya. Saya di sini ada energi, ada belenggu atau batasan lingkungan, letakkan. Tapi kendati begitu, ada batasan pun dia ingin hubungan ini untuk menuju ke jenjang yang lebih serius atau pernikahan ya. Dan memang sih terkadang dia ngerasa ragu dalam pemikirannya atau untuk mengawalinya itu kadang-kadang ragu. Kenapa? Karena dia takut kegagalan karena adanya batasan ini, karena ada batasan yang bisa membatasi di hubungan ini. Seperti misalnya dia statusnya single parent, kamu single parent, tapi dia anak, dan anaknya itu yang menjadi sebuah belenggu seperti itu. Contohnya tuh seperti itu ya. Dan kemudian tetapi ya kemudian tetapi ada magic, ada kekuatan alam, dan bahkan dia bermohon pada sang pemilik alam semesta ya agar diberikan intinya itu dipermudah ya. Kalau jodoh tidak kemana, mohon dipersatukan bagaimanapun caranya. Karena kenapa? Allah memiliki banyak cara untuk menyatukan kalian kalau kalian memang berjodoh dan Allah menghendaki seperti itu. Tetapi untuk perasaan dia sendiri, dia menginginkan hubungan ini ke jenjang serius atau pernikahan, walaupun di sini terlihat ada batasan lingkungan ya, ada batasan atau ada belenggu yang membuat hubungan ini tuh seperti nggak mungkin. Tetapi dia yakin dan dia menyerahkan pada keajaiban alam atau kekuasaan Sang Maha Pencipta, atau menyerahkan harapannya pada Sang Pencipta. Artinya alam di sini pun akan menyertai kalian, akan mengikuti apa yang menjadi keinginan kalian, akan membantu seperti itu intinya. Tetapi tetap Gondes sarankan kalian tetap mencintai dia karena Allah, karena Tuhanmu, bukan karena pengertian kamu sendiri ya. Ini adalah prediksi, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran segala sesuatu. Hidup itu butuh antisipasi, hidup itu butuh motivasi, hidup itu butuh pembelajaran. Jadi jangan menyikapi atau memberikan sebuah keputusan sendiri dengan pengertian kamu sendiri, karena kita hidup di bawah kuasa Sang Pemilik alam semesta. Kita hanya disarankan untuk berusaha, selebihnya biar Allah atau Tuhan kita yang bekerja. Bagus tidaknya, baik tidaknya hanya Allah yang tahu ya. Oke? Tetapi kita bisa mendapatkan sebuah gambaran bahwa ini adalah tidak bagus untuk aku, ini bagus untuk aku, seperti itu. Tetapi kemudian semuanya dikembalikan pada Sang Pemilik alam semesta ya. Oke? Di sini terlihat ada energi Aquarius ya, ada energi Aquarius dan ada energi Capricorns. Lebih dominan energi Aquarius ya, elemen air ya. Elemen udara dan elemen air di sini juga ada ya. Seperti itu. Oke? Sobat Gondes, file ada Aries juga ya, terlihat di sini ada Aries mengembang dia. Ada Aries, ada energi Aries. Ya.
Jadi buat sahabat aku semua, semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Letakkan energi kamu di mana. Kalau kurang detail silahkan personal reading kalau kalian ada di ranah ini. Tapi kalau udah ini udah cukup Des. Oke. Ya, tetap hati-hati dalam menjalani hidup ini. Jangan terlena oleh apapun yang membuat kita menuju ke arah yang negatif. Oke. Optimis tetap, ya, tetap optimis. Tetap bersyukur dalam segala keadaan. Tetap menjadi orang baik. Akhir kata, God bless you. Allah memberkatimu. File 2. Bye. Halo sahabat aku semua, masih stay ya di channel Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa. Di file yang ketiga, bagaimana perasaan dia padamu saat ini. Di file yang ketiga ada golongan darah AB. Kamu golongan darah AB? Oke, sama dong, Gondes juga golongan darah AB. Ini adalah pengetahuan tambahan ya, kalau ada kekurangan atau kelebihan mohon dimaafkan, ini hanya tambahan aja, jadi tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu ya, untuk intermezzo aja agar kamu tidak terlalu nervous menonton video ini. Ih, jangan-jangan seperti itu, kadang-kadang seperti lo Des, aku tuh tiap membuka video Gondes itu kayak agak deg-deg gitu. Gak usah deg-deg ya, kita selingin pakai ini dulu, pengetahuan tambahan. Ibaratnya makan bakso, ini sausnya, tapi bakso saja tanpa saus juga enak ya, tapi ini adalah pengetahuan tambahan aja untuk kamu ya. File yang ketiga, bagaimana perasaan dia padamu saat ini. Golongan darah AB. Pemilik golongan darah AB ya, kerap disebut sebagai orang yang nyentrik dan unik. Sebab kenapa? Karakter dari golongan darah ini merupakan kombinasi dari golongan darah A dan golongan darah B. Orang-orang yang bergolongan darah AB bisa sangat pemalu seperti pemilik golongan darah A, tetapi bisa juga begitu ramah seperti halnya karakter khas golongan darah B, seperti itu. Bener nggak sih? Coba kamu renungin, kamu itu seperti apa yang bergolongan darah AB. Bisa dibilang orang dengan golongan darah AB ini ya adalah pribadi yang sangat unik. Maksudnya gimana? Dan langka, maksudnya gimana Des? Kamu tidak akan bisa menemukan bagaimana kepribadiannya jika tidak mengenalnya terlebih dahulu, itulah keunikannya. Jadi kamu harus benar-benar dekat dulu baru bisa tahu ya. Kalau enggak ya kamu hanya bertanya-tanya, ini galak, ini judes, ini cuek, ini orangnya nggak berperasaan. Ya, jadi kalau untuk dibilang langka atau unik itu karena kamu tidak bisa mengenalnya tanpa mengenal lebih dekat, seperti itu loh. Mereka akan sangat berhati-hati karenanya itu ya, jika berurusan dengan orang lain ya. Tidak pandai mengelola stres, tetapi memiliki kemampuan logis dan analisis yang sangat memukau ya. Karakter bukan karakter ini termasuk zodiak yang cerdas. Zodiak termasuk golongan darah yang bergolongan darah AB itu termasuk seseorang yang cerdas ya, biasanya seperti itu. Kelembutannya juga ada, ini ada perpaduan ya biasanya. Kenapa kayak kalau nggak salah tuh ini kebanyakan AB itu dimiliki oleh kerabat-kerabat gitu loh, kerabat-kerabat apa Des? Kerabat keraton mungkin. Ayo kita lanjutkan, kita tebar kartunya ya, cuman buat pengetahuan tambahan. Boleh senyum Des, boleh ketahuan Des, ngakak juga boleh. Kalau kamu merasa di darah A dan kamu merasa itu aku gitu, sama dong sama Gondes. Ada Page of Wands, ragu-ragu dalam mengambil tindakan ya, dalam bagaimana perasaan dia padamu itu ada keraguan-raguan, tetapi dia ada juga keberanian, ada juga ingin memberikan perasaannya dia ke kamu gitu. Tetapi kenapa dia stuck? Yaitu karena ragu-ragu. Ada penawaran cinta ke hati-hati. Intinya dia ingin memberikan perasaan dia ke kamu itu hati-hati, bahkan bisa dibilang ragu-ragu. Kenapa? Makanya dia stuck, nggak maju gitu loh. Tetapi semua ini nanti akan terhubung ya. Semua itu berdasarkan karena pernah kecewa atau takut kecewa. Takut tolak kali yo, takut bilang kamu bukan level aku, biasanya begitu. Takut kecewa, bahkan mungkin ada juga yang memang pernah kecewa di masa lalunya, tetapi kita membahas tentang perasaan dia padamu hari ini, saat ini, yaitu
ada sebuah keraguan dalam tindakan untuk mengatakan perasaannya dia ke kamu, ya. Makanya dia terlihat hati-hati sekali, ya, dan dia itu tidak bergerak sama sekali, bahkan yang dari ragu-ragu menjadi tidak bergerak karena saking hati-hatinya. Tetapi semua nanti akan baik-baik saja, akan terhubung. Yang belum terhubung akan terhubung, yang PDKT mungkin akan, bukan mungkin ya, yang PDKT akan terhubung. Segala sesuatu di sini karena diawalin dari pernah terjadi yang namanya apa itu namanya, kecewa. Jadi dia pengen mengobatin diri dulu, pengen healing dulu seperti itu. Yo, kalau lagi sakit hati belum sembuh, kemudian nanti menjalin hubungan dan kamu mungkin dia melihat tanda-tanda dari kamu, kalau kamu tuh nggak bakalan ngerespon atau nggak bakalan nerima, ya ada rasa hati-hati, rasa ketakutan, rasa ragu-ragu. Dan di sini juga dia butuh healing juga dari masa lalunya, ingin melanjutkan hidup bersama kamu, intinya seperti itu, tetapi dia masih ragu-ragu gitu. Ada energi apa deh di sini? Terlihat ada energi Sagittarius saja, ya, ada energi Sagittarius saja seperti itu, dan ada Taurus juga, ya. Oke, sahabat Gondes, file 3, ya, semoga bisa menjadi lebih memikirkan bagaimana sih ternyata dia tuh seperti ini sama aku gitu loh. Ya, selebihnya terserah kamu mau terima atau tidak. Kalaupun nanti kamu belum terima, dia juga tetap akan stuck di tempat, atau misalnya tidak berani maju, tetapi alam semesta yang akan bekerja di sini. Akan ya mungkin di jalan tiba-tiba ketemu tanpa disengaja, tiba-tiba di kafe ketemu tanpa sengaja, atau tiba-tiba nge-WA tanpa sengaja. Bisa ya, Des. Ya spontan, tangannya itu kayak ditarik gitu loh. Seperti itu, karena alam semesta yang bekerja, ya enggak? Oke? File 3 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kamu cukup sedikit tahu, ya, tidak banyak di sini, ya, tapi ini adalah clue, gambaran dia tuh seperti ini tentang perasaan dia saat ini pada kamu. Kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading. Caranya bagaimana, Des? Ada nomor WA di setiap video Gondes. Kalau nggak ada di deskripsi, artinya di video-video Gondes pasti Gondes lampirkan. Silahkan personal reading, ya. Caranya bagaimana, Des? Kita bicara nanti di WA. Oke, sahabat Gondes, file 3. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Halo, masih bersama Gondes, masih stay kan di channel Gondes. Terima kasih. Masih diprediksi di general reading bagaimana perasaan dia padamu saat ini. Di file yang keempat ada golongan darah O. Golongan darah O. Golongan darah terakhir adalah golongan darah O, ya, dengan karakter ramah, berani, dan gigih. Pemilik golongan darah ini selalu menetapkan standar yang begitu tinggi terhadap diri sendiri, ya, dan selalu melakukan segala upaya itu untuk mencapainya gitu. Jadi seseorang yang over optimis, ya, begitu, ya. Oke. Selain itu, mereka juga merupakan calon pemimpin yang sangat baik hati, dan tentunya sangat rendah hati, ya. Golongan darah O juga memiliki kemampuan beradaptasi yang baik dengan semua perubahan, fleksibel dan tangguh, ya, dengan tetap melakukan yang terbaik pada kondisi sesulit apapun atau sesulit sekalipun. Nah, itulah karakter untuk seseorang yang bergolongan darah O, ya. Apakah golongan darah kamu memiliki karakter yang sesuai? Nah, letakkan, ya. Kalau memang iya, ini adalah kamu, bersyukurlah. Golongan darah O, ya, kayak istimewa gitu loh golongan darah O itu menurut Gondes, ya enggak sih? Betul, Des. Oke. Sekarang Gondes waktunya untuk menebar kartu bagaimana perasaan dia padamu saat ini. Di kartu yang pertama di sini ada cinta yang berlimpah untuk kamu, tetapi sayangnya kamu berdiling dengan pasangan orang lain. Benarkah? Sebagian, ya, nggak semua tentunya.
dia mencintai kamu secara berkelimpahan. Ada Seven of Pentacle, tetapi dia meminta kamu untuk menunggu lebih sabar. Nanti akan ada sebuah pembuktian tentang cintanya ini ke kamu. Yang sebagian berdealing dengan rumah tangga orang, ya bukan hati-hati di sini, si dia meminta kamu untuk lebih sabar ya. Kenapa? Karena dia tidak sendiri dan kamu pendatang gitu ya. Kenapa begitu kamu harus menunggu dia, dan dia yang sudah punya pasangan, ada yang sebagian punya pasangan, ya ini kita bicara tentang yang punya pasangan, masih juga menyuruh kamu dan akan melakukan semua pembuktian ya, karena kamu itu menyenangkan buat dia ya, dapat chemistry dengan kamu itu. Terus di sini juga dia itu ngerasa kamu tuh bersama kamu tuh dia semangat gitu loh, semangat sekali seperti itu, kayak mendapatkan cahaya gitu, seperti itu di kegelapan di gua kalian des. Iya, kembali dia ingin juga berumah tangga dengan kamu, sekendatipun dia sudah punya pasangan ya. Ini sebagian sudah ada punya pasangan, ada sebagian yang memang belum, atau single parent atau lajang. Tapi yang untuk yang lajang, yang pastinya dia berkelimpahan mencintai kamu ya, sebesar cinta itu besar, dan berkeinginan untuk sebuah rumah tangga, untuk membina sebuah rumah tangga. Tetapi dia butuh waktu untuk menyiapkan segala sesuatu tentang pundi-pundi juga. Nanti suatu saat dia akan membuktikannya seperti itu, untuk yang lajang, untuk yang single parent. Tapi untuk yang berdealing dengan pasangan orang lain yang sudah bertumbuh rumah tangga, atau yang udah orang lain gitu ya, yang sudah punya pasangan, kamu diminta bersabar, dan kamu akan diminta untuk menunggu. Cinta dia kepada kamu besar, dan ingin menjalin atau membangun sebuah rumah tangga ya, seperti itu. Di sini ada The Chariot, dia akan berusaha keras dan dia akan setia. Itu permintaan juga kepada kamu untuk tetap setia. Kalau memang kamu sayang sih ya, kemudian juga enggak mihak dia. Kalau memang kamu sayang dan mencintai dia, terimalah dia padanya, dan kamu harus setia. Cintailah dia karena Allah, tepatnya seperti itu. Cintailah dia karena Allah. Karena apa? Yang diprediksi ini adalah gambaran. Iya, dia memang mungkin di kesehariannya iya, aku akan serius sama kamu, tapi namanya manusia itu ada pemiliknya, ada yang lebih kuasa. Kita berencana, ada yang menentukan. Nah, di sini saya sarankan cintai dia karena Allah. Apapun yang di-reading di sini adalah dia ingin menikah dengan kamu atau mencintai, tapi tetap fokus pada cintailah dia karena Allah, karena sesuatu bisa terjadi tanpa kita duga-duga, tanpa kita nyana-nyana, orang dinyono-nyono ya, tidak diduga-duga. Kalau Allah berkehendak tidak, walaupun kita sudah tinggal seinci saja, seinci aja, kalau Allah tidak berkehendak kita bersatu, kita akan terpisah. Caranya bagaimana agar kamu bisa tegar menghadapi itu? Mencintai karena Allah dan ikhlas, karena datang dan perginya itu adalah kehendak-kehendaknya. Dan kamu tidak boleh mencintai apapun yang ada di dunia ini karena pengertian kamu sendiri, karena itu hanya akan melukai kamu nantinya seandainya seperti itu terjadi hal-hal yang buruk. Oke sahabat Ganes Mendes, tarot tentang hati dan jiwa, bagaimana perasaan dia padamu saat ini sudah aku sampaikan. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, dan semoga video ini bermanfaat buat sahabat aku dimanapun berada ya. Tetap jangan menjauhkan diri dari sang pemilik alam semesta, jangan menjauhkan diri pada sang pencipta, tetap positif tinggi. Apapun yang terjadi pada kita adalah kehendaknya. Kita hanya sebagai manusia atau sebagai umat diwajibkan berusaha, dan selebihnya Allah yang akan menentukan. Oke. Ada kesalahan dalam Ganes Mendes tarot tentang hati dan jadak kepada mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Sang Pemilik alam semesta. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.